Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun alaihimun nas, ni'matus sihhah wa ni'matul faraghi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah semuanya dimuliakan dan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di tengah-tengah kesibukan kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita tidak memenuhi panggilan Allah di tengah-tengah kesibukan kita, maka kita adalah manusia yang paling merugi menurut Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesibuk apapun kita, apapun kegiatan yang sedang kita lakukan, baik kita sebagai dosen, baik kita sebagai mahasiswa, ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, alangkah eloknya, alangkah bagusnya ketika kita tinggalkan sejenak semua kegiatan itu demi untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mensyariatkan, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, ketika kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila zikrillah. Bahasa Allah begitu indah, fas'au, maka larilah
kecillah kalian ila zikrillah, untuk memenuhi panggilan Allah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa yang sangat indah yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lari-lari kecil artinya apa? Kita bergegas untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini khatib mengajak kepada kita agar kita tetap menjaga, memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa memperkokoh atau meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam kitab Jawahirul Kalamiyah dijelaskan, al-imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kalau ingin memperkokoh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara lain kecuali hanya ada dua. Satu, al-imtithalu awamirillah, istiqomah kita melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan kita berusaha maksimal untuk meninggalkan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita beribadah, maka di situ pupuk keimanan kita akan semakin bertambah. Tetapi ketika semakin banyak maksiat yang kita perbuat, maka disitulah iman kita akan semakin turun. Ada yazidu dan ada yang kusur. Ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Itu iman kita. Beda dengan iman para nabi. Kalau iman para nabi yazidu wala yang kusur, senantiasa bertambah, tidak berkurang. Kalau kita statusnya yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kapan dia bertambah? Ibadah kita tingkatkan. Dan kapan dia berkurang? Ketika maksiat bertambah. Tanpa terkecuali, siapapun orangnya, kalau maksiatnya bertambah, maka imannya akan turun. Siapa? Oleh sebab itu, jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini khatib ingin menyampaikan pesan Allah kepada kita, termasuk untuk diri khatib yang menyampaikan. Apa pesan tersebut? Kita berangkat dari sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun alaihimun nas, yang acap kali, yang sering kali, kata Rasulullah, membuat manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat, nikmatnya dikasih terus oleh Allah. Bukan tidak dikasih, dikasih terus. Tapi di balik nikmat yang sedang kita terima, ternyata membuat kita lupa kepada Allah. Siapapun itu, termasuk khatib yang menyampaikan. Apa nikmat tersebut? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah SAW, ni'matus sihah. Ini nikmat sehat. Betapa banyak manusia yang ketika dikasih dia kesehatan, semakin sehat fisiknya, semakin lupa kepada Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulut masih sehat,
tidak dipergunakan untuk membaca Al-Quran, tidak dipergunakan untuk berzikir. Ketika sehat, besok dalam mulut sudah tidak bisa lagi mengeluarkan suara, baru kita rasul. Mata masih sehat, matanya tidak dipergunakan untuk melihat ayat Allah, baik itu ayat kauniyah ataupun ayat kitabiah. Terjadi peristiwa alam, tidak dipergunakan matanya untuk membaca bahwa peristiwa alam tersebut adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda Allah mengingatkan kita supaya kita lebih dekat kepada Allah. Coba lihat peristiwa hari ini yang terjadi di Kayu Taam. Itu kan peristiwa yang harusnya kita baca, kita analisa, mengingatkan kepada kita bahwa nilai-nilai moral hari ini sudah tidak lagi muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai moral kepedulian sudah tidak lagi muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah terjadi peristiwa, baru beramai-ramai muncul memberikan bantuan. Terus selama ini kita kemana? Ada orang miskin yang dengan sendirinya mencari uang melalui menjual gorengan. Ternyata akhir kehidupannya juga tidak baik-baik saja. Pemerintah di mana? Badan amil zakat di mana? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul kita ramai-ramai memberi bantuan setelah peristiwa terjadi. Sebelum terjadi, kalian kemana? Wahai orang-orang kaya, wahai orang-orang yang mampu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu peristiwa Allah yang disaksikan oleh mata. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat sehat yang lain. Mata sudah sehat, telinga sehat, mulut sehat, dipergunakan semua nikmat itu. Itu makanya Allah mengingatkan, mereka bertelinga tapi telinga tidak mendengar. Mereka punya mata, mata tidak melihat. Mereka punya hati, hati tak berguna. Tidak ada hati lagi. Bahkan ketika manusia tidak memfungsikan nikmat itu lagi untuk kebaikan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Faulaika kal an'am," maka mereka ibarat hewan yang melata. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu sadarkan diri kita akan pentingnya nikmat sehat yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini. Kaki masih sehat, dipergunakan untuk ke masjid. Jangan merasa kita masih muda, azan di masjid tidak didengar. Paling masjid kita dekat dengan kampus UIN, Imam Bonjol Pada. Siapa yang meramaikan masjid kalau tidak mahasiswa di sini? Apakah hanya hari Jumat saja ramai seperti ini? Apakah untuk sholat Jumat saja ramai seperti ini? Kita tinggal di samping masjid. Karena keberkahan sesungguhnya suatu tempat, suatu negeri itu ketika masjidnya ini ramai. Sholat subuhnya ramai, zuhurnya ramai. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan meramaikan masjid kita umat Islam, bukan yang lain-lain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nikmat sehat yang sering sekali membuat kita lupa. Kita mampu berjalan maraton sekian kilometer, tapi masjid di samping rumah kita tidak terkunjungi. Ini aneh. Sehat diberi,
maraton pasapeda sampai ke Tapilawi. Ibu di Tapilawi di Masjid Al-Hakim pas selfie sinan dua foto, berkirim dalam grup. Alhamdulillah sudah sampai di Masjid Al-Hakim. Maraton berapa kilo dari rumah. Mas Haji di samping rumah mungkin kurang lebih 10 langkah kaki tidak terjangkauan di rumah. Tidak sadar kita nikmat sehat membuat kita lupa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa kata Rasulullah SAW? Wa ni'matul barari, yang sering sekali, yang acap sekali, kata Rasulullah, membuat awak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat lapang. Jangan dimuliakan oleh Allah. Di dalam surat Al-As, Allah sudah mengingatkan wal asri, demi waktu. Coba lihat, yang dimaksud demi waktu kata Allah itu bukan waktu sedikit, itu waktu yang banyak. 24 jam diberikan kepada kita tanpa terkecuali. Bayi baru lahir dikasih waktu 24 jam. Kita yang anak-anak, dewasa, remaja, lanjut usia, semuanya dikasih waktu 24 jam. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian, illa, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Maka suinyo waktu banyak tadi dibangun ke amal soleh. Amal soleh banyak maknanya. Ketika kita belajar amal soleh, tapi supaya menjadi amal soleh, langkah pertama hendak belajar awali dengan bismillah. Mengajar juga ibadah, tapi kalau tidak diawali dengan bismillah, tidak menjadi amal ibadah. Kalau wahyu yang pertama turun, Allah mengatakan iqra bismi rabbik. Kita disuruh belajar. Iqra itu kan bisa di mana yang belajar. Bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhan. Jadi segala amal ibadah, segala amal soleh yang kita lakukan demi memaksimalkan waktu yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak akan bernilai ibadah ketika kita tidak menyandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita menyandingkan semua amal kepada Allah, maka di situ kita akan sadar bahwa semua atas pertolongan Allah. Belajar, bisa kita belajar karena pertolongan Allah. Siapa yang membukakan akal pikiran kita kalau bukan Allah? Jangan sombong kita. Pikiran kita ini dibuka oleh Allah, ditolong oleh Allah. Coba kalau Allah putuskan saraf-saraf otak kita. Jamaah yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang lapang yang ada pada diri kita, kalau tidak berpandai-pandai kita menggunakan untuk amal saleh, maka waktu itu yang akan membawa kita dan menghantarkan kita menuju neraka Allah Subhanahu. Apalagi kondisi sekarang, teknologi canggih, semua bisa dilihat melalui handphone. Di waktu yang luang itu, kalau tidak pandai-pandai kita memanfaatkan, maka yang terjadi adalah semua perbuatan yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jemaah Jumat, dimanapun kita berada,
Apapun yang tidak kita lakukan, mari kita sandingkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau pergi kuliah mahasiswa awali dengan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Mulai langkah pertama depan pintu sampai di kampus semua bernilai ibadah. Kok nyampang dalam perjalanan kita kecelakaan, kemudian meninggal dunia, insya Allah kita tergolong hamba Allah yang husnul khotimah. Kenapa? Dari awal sudah kita mulai dengan bismillah. Dosen juga begitu, ketika mau mengajar mulai melangkahkan kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Sampai di kampus, alhamdulillah. Mau ngajar, bismillah lagi. Selesai ngajar, alhamdulillah. Semua yang kita lakukan di kampus, mulai dari perjalanan di rumah, maka insya Allah semua akan bernilai ibadah. Sehingga waktu yang ada tidak membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'taburu ya ulil albab la'allakum tatafakkarun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa adkhilna fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah fi akhir hayatina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimis shalah.